Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Agil Faisal atau biasa dipanggil Agil. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan dari Fakultas FAS atau Faculty of Technology and Science. Saya dari jurusan Teknik Sipil. Untuk memenuhi tugas dari sejarah pemikiran saya eh, yang dipimpin oleh Pak Richard Poeh. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan Bapak Pak Richard. Oke, jadi apa yang Anda lakukan jika sesuatu hal yang terjadi seperti Lana terjadi pada anggota keluarga saya? Hal itu kembali lagi kepada faktor yang menjadi penyebab hal tersebut. Karena suatu hal itu kita perlu mencari sumber masalahnya terlebih dahulu. Contohnya seperti pipa yang bocor. Kita harus mencari air itu eh, bocor dari mana. Hal itu menjadi kiasan dari masalah ini karena Lana ini mempunyai mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia melakukan keputusan seperti itu. Tidak hanya dari masalah mental, mungkin dia punya tekanan dari lingkungannya yang mungkin membuat ia terpaksa untuk melakukan keputusan seperti itu. Nah, jawaban saya untuk pertanyaan itu adalah kita akan melakukan eh, pendekatan terhadap anggota keluarga tersebut dengan cara berbincang secara mendalam dan eh, pendekatan secara mental agar kita bisa atau eh, memberikan ia solusi yang lebih tepat. Karena menurut saya hal ini bisa menjadi eh, contoh yang tidak baik karena menurut saya eh, selain membantah dari agama itu sendiri, namun juga akan menjadi tekanan yang lebih berat jika dia melakukan keputusan tersebut. Karena menurut saya jika dia mengambil keputusan tersebut, ia akan mendapat lebih banyak tekanan dari lingkungannya. Karena terkadang orang-orang tidak akan terima dengan sesuatu yang tidak normal. Hal itu sering terjadi oleh beberapa orang yang sudah melakukan hal tersebut di dunia nyata. Dan itu pun terkadang ada beberapa kasus di mana mereka malah bunuh diri karena mendapat tekanan tersebut setelah melakukan keputusan tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Anda menilai pandangan eksistensialisme, apa baik dari pandangan ini dan apa kurang dari pandangan ini? Eh, Oke, bagaimana Anda menilai pandangan eksistensialisme yang baik dari pandangan ini dan apa kekurangan dari pandangan ini? Jelaskan. Apakah Anda memiliki pertanyaan terkait pandangan filsafat ini? Oke, baik. Pandangan eksistensialisme menekankan pentingnya individu dalam maaf, menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri, menggarisbawahi kebebasan, tanggung jawab, dan otonomi. Salah satu kebaikan dari perspektif ini adalah memberikan kekuatan kepada individu untuk mengambil kendali atas hidup mereka dan membuat pilihan sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan mereka. Namun, kelemahan pandangan ini adalah bahwa fokus yang terlalu kuat pada kebebasan individu bisa mengesampingkan konteks sosial, politik, serta ekonomi yang membatasi pilihan seseorang. Lalu untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada pemberdayaan individu. Eksistensialisme memberikan penekanan yang kuat pada kebebasan individu untuk memberikan makna dalam hidup mereka sendiri. Ini memberikan kekuatan kepada individu untuk mengambil kendali atas pilihan mereka dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan mereka. Lalu yang kedua di sini selanjutnya adalah menghadapi keterbatasan. Pendekatan eksistensialisme membantu individu menghadapi keterbatasan manusiawi, termasuk kematian, kebebasan, serta ketidakpastian. Ini mengajarkan individu untuk menerima
realitas eksistensi manusia dengan jujur dan mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka. Lalu selanjutnya di sini ada kekurangan dari pandangan eksistensialisme. Yang pertama, ketidakpastian makna. Fokus pada kebebasan individu untuk menciptakan makna dalam hidup mereka sendiri dapat menyebabkan ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya uh, yang benar atau berharga. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan serta kecemasan bagi individu yang merasa kehilangan arah. Selanjutnya di sini ada ketidakadaan konteks sosial, yaitu pendekatan eksternalisis kadang-kadang mengabaikan konteks sosial, politik, dan serta ekonomi yang membatasi pilihan seseorang. Hal ini dapat mengurangi pemahaman terhadap bagaimana struktur sosial dapat memengaruhi kebebasan dan kemampuan individu untuk menciptakan makna dalam hidup mereka. Pertanyaan saya mungkin pada poin kekurangan tersebut, di mana sebenarnya manusia di sini tuh tidak terlalu punya kebebasan, di mana freedom ini sudah sulit untuk didapatkan karena di suatu lingkungan sosial itu pasti ada bare minimum di mana kita sudah di setting seperti hal tersebut agar kita mampu mengikuti sistem dari sosial ini yang membuat saya merasa bahwa konsep dari kita menampilkan diri kita sendiri atau kita menunjukkan jati diri kita sendiri itu merasa seperti diancam oleh sosial yang membuat kita agak menjaga diri untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Namun ini juga membantu untuk membuat situasi di lingkungan kita lebih tenang karena saya yakin eh, beberapa orang memutuskan hal ini karena saya yakin juga untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Namun saya juga seperti agak bingung kalau hal seperti menunjukkan jati diri sendiri itu akan membuat kekacauan di lingkungan sekitar. Apa yang terjadi jika kita menunjukkan jati diri kita, namun hal buruk itu tidak terjadi? Nah, hal ini yang membuat saya bertanya-tanya. Kalau misalkan kita memang hanya melakukan sesuai dengan kata hati kita dan tidak mementingkan orang lain, itu pasti akan menimbulkan sesuatu. Saya yakin hal tersebut karena hal itu yang membuat kita lebih merasa bebas untuk melakukan hal itu. Namun juga di society membuat aturan di mana kita harus mengikuti hal tersebut, di mana jika kita melanggar kita akan mendapat suatu saksi atau kita akan mendapat suatu tekanan dari suatu pihak seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Uh, Terkait dengan identitas, makna, dan tujuan hidup Anda, apa pertanyaan, pergumulan, atau perjuangan eksistensial yang Anda sedang alami sebagai individu? Bagaimana cerita Anda, dan apa usaha yang sedang Anda lakukan untuk meresponinya? Untuk tanggapan saya pribadi adalah untuk mengenal sifat pribadi atau mungkin identitas diri kita sendiri itu kita perlu mencarinya secara mandiri, tidak bisa melalui orang lain. Saya mungkin bisa, namun itu sebagai dorongan saja. Kita perlu mengenali diri kita sendiri lebih dalam tentang seperti apa kelemahan kita, seperti apa kelebihan kita, lalu batasan-batasan kita dan uh, apa saja yang mampu mendorong keinginan kita itu kita perlu lebih menggali lebih dalam. Namun untuk dalam konteks mungkin dalam konteks lana ini yang uh, berhubungan dengan mental ini kita mampu menurut saya ini tergantung kepada lingkungannya juga. Lingkungannya, pengalaman yang dia alami, mungkin ada sesuatu pengalaman yang buruk terjadi kepada dia. Uh, Seperti contohnya suatu kasus yang saya ingat adalah ada seorang yang dia merubah uh, gender identitas dia menjadi uh, apa
kelamin yang lain itu karena dia mempunyai pengalaman buruk terhadap suatu pelecehan yang terjadi kepada dia. Itulah yang menyebabkan dia misalkan dari perempuan menjadi laki-laki atau laki-laki menjadi perempuan karena pengalaman buruk tadi. Nah, untuk saya perjuangkan dari suatu masalah mental ini atau suatu pengalaman ini itu terkadang tergantung. Kalau untuk dari lingkungan, hal itu tergantung dari sejak kapan kita mengalaminya. Kalau memang kita mengalami saat dewasa, saya yakin kita bisa menghindarinya. Namun apa yang terjadi kalau kita mengalami saat kita masih balita atau saat kita masih belum bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang tidak bisa kita hindari terkadang. Nah, menurut saya eh, konflik tentang identitas ini bisa diperjuangkan dengan cara bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita um, menjalani hidup ini, yaitu mungkin kita harus mencari seperti kita tuh sebenarnya punya identitas, misalkan kita punya masalah secara mental, kita mampu tidak selalu memiliki keputusan seperti um, keputusan untuk merubah identitas kita, namun juga kita punya cara lain untuk melakukan menghindari seperti ya mungkin kita punya teman atau misalkan kalau dari pengalaman saya sendiri saya akan menceritakan seperti masalah-masalah saya tidak hanya misalkan saya tidak mempunyai waktu dengan teman saya akan bercerita kepada diri saya sendiri. Namun memang hal tersebut agak berat, namun hidup itu memang tidak sesehat itu ya. Jadi seperti itu saja vlog atau video saya kali ini. Eh, Video ini untuk memenuhi tugas saya pada sesi sesi pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan jika saya ada kesalahan dalam berkata, maafkan jika saya ada kesalahan saat memilih kata-kata atau uh, pemilihan pemikiran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.